sini Anto muncul. Hai. Kali ini kita ngobrol santuy Hai, aja. hai. Malam Iya. minggu. Mm-mm. Biar nggak stres mikirin corona, betul? Betul. Karena mengingat di sana banyak banget itunya Loncit. korban ODP. Semoga kita nggak jadi ODP, amit-amit. Sok Ato yang mau tanya boleh biar kita nggak wawi-wawu nggak puguh. Oh, sinyalnya jelek ya Puji. Iya nih, sini juga. Kali di luar mungkin mendung. Efek cuaca kali ya. Soalnya tadi juga Tia katanya itunya apa? Sinyalnya nggak ada. Iya, kenapa ya suaranya tuh mengecil ya? Halo Eka. Kemarin nggak sempet kebales lagi WA-nya, maaf ya, maklum sibuk. So sibuk ya. Sesibuk banget ya aku. Iya, oke, aku jawab dulu ya Yang pertanyaannya Eka. Soalnya semalam aku ketiduran. Oh ngono. Oh Eka udah japri, wah curang nih Eka nih. Udah main duluan nih Eka. Sok sambil jalan aja ya Teh. Teh menurut siapa Teh aja bagaimana? sih? Banyak Teh. Banyak kalau Udah 1.000 juta jiwa kurang satu. Satunya ada di sini. Iya. Iya. Karena ada jiwa-jiwa yang ikut tuh. Kita nggak boleh receh, kan kita sudah janji. Okay. Udah love. Oke. Nih pertanyaan pertama setelah tadi Eka ya Teh. Teh menurut Teh bagaimana di Indonesia ke depannya? Apakah corona akan musnah atau gimana Teh? Dari Dewi Kusnita. Soal koronce. Kan How aku about? basically aku kan nggak mau ngeramal ya, gitu, karena aku udah komit, aku nggak akan ngeramal ke depan. Kalau terawang ke belakang, aku masih hayu gitu ya. Nah mungkin aku ini nggak bener ya, nggak akan ngeramal ke depan ya. Kalau tiba-tiba pas kita lewat terus ditodong, tolongin aku, nggak usah, skip ya. Janji nih, bener, deal. Kecuali kalau ditodong teteh mah udah gitu. Bener, aku komit bener. Nih semuanya ditodong bener. Dicatat ya. Jadi aku prediksi aja ya, prediksi seorang Rida aja gitu. Jadi bukan ngeramal, ini sih aku cuman ya prediksi lah. Tetap ujung-ujungnya wallahu alam bisawab gitu. Betul. Jadi corona untuk kedepannya sih sudah pasti akan hilang pasti ya. Cuman masalahnya itu adalah kapannya, kan sebenarnya pertanyaan orang seperti itu ya gitu. Kapannya? Jadi kalau aku lihat sih mungkin sampai akhir Desember ini masih lah ya gitu loh. Maksudnya apa ya, kita precaution aja gitu loh. Desember teh. Desember masih iya lama. Karena ya semoga aja prediksi aku salah ya gitu. Semoga aja apa yang aku mimpiin salah gitu loh. Karena aku masih lihat ada mungkin sudah hilang, nanti ada beberapa lagi yang timbul lagi gitu loh. Itu yang sebenarnya yang bikin panjang gitu. Jadi please gitu buat kalian semua yang ada di sana, tolong ikutin protokolnya new normal ini gitu loh. Gak usah mikirin ke arah konspirasi. Yang penting kita melakukan yang terbaik buat diri kita, itu aja gitu loh. Karena kan di agama juga diajarin bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman gitu. Jadi bukan, nggak usah bilang ini permainan itu, nggak usah lah gitu loh. Maksudnya bagian kita bertawakal aja, karena dengan kita menjaga diri kita sendiri itulah bagian dari tawakal, bukannya begitu gitu kan. Jadi please jalanin. Maksudnya nggak usah care sama diri sendiri, kamu jalanin ini untuk care sama orang lain gitu ya. Seperti itu kalau untuk bicara corona ini gitu. Toh kebersihan juga sebetulnya buat kita sendiri ya Teh. Betul. Ya. Juga kebersihan, cuci tangan itu kan sebagian harusnya memang setiap hari dilakukan ya Teh. Ya semoga prediksi aku salah ya. Prediksi aku sih masih agak panjang gitu. Jadi new normal ini sebaiknya dilakukan aja gitu. Jadi anggap aja suatu hal yang memang harus dilakukan gitu untuk diri kita sendiri. Iya. Dan untuk orang lain. Biar tinggal lakukan aja, biar nggak stres juga ya kitanya. Itu prediksi aja ya. Walau alam bisawab kesananya gitu kita tetap harus berdoa yang terbaik. Semoga lekas diselesaikan oleh Allah. Oke, gitu jawabannya ya Mbak Dewi Kusnita. Terus ada dari F Kukamiweh
Teh pengen nanya dong, itu kalau Kun Kun dapat dasternya dari mana mungkin ya? Kan kalau meninggal dipakainya kain kafan. Dari mana? Dari mana teh? Dari mana ya? Coba tanya dulu. Dari Google. Dari toko Cetiti kali ya? Toko Eka deh. Eka kan buka Eka toko. Ya? Nggak tahu atuh, walau alam teteh coba tahu nggak teh? Dasternya dari mana cenah? Ya aku juga nggak habis pikir ya kenapa bentuk daster itu menakutkan bagi orang gitu kan, karena yang saya tahu jin itu akan menirukan bentuk yang paling ditakuti oleh orang gitu kan. Ya salah sendiri orang-orang kita sendiri gitu ya, lihat ada spray terbang lari gitu kan, jadi cekunnya merasa bahwa itu adalah baju kebanggaan dia gitu loh. Berhasil membuat orang lari terbirit-birit, itu aja sih sebenarnya filosofinya ya, kenapa itu harus bentuknya daster gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Karena walau bisa sampai sekarang pun saya masih bingung kenapa nggak polkadot aja gitu loh, atau ya secara notabene kenapa harus putih gitu, mukena juga putih kan, atau kenapa yang kenapa ngambil warna merah gitu yang serem-serem gitu loh, atau belang-belang kan ada kuntilanak kayak merah Jawara Madura gitu ya, kayak carok gitu belang-belang putih merah gitu. Ya intinya walau bisa lah putih ya. Oke. Kayak gitu. Teh baju teteh baru ya? Ini gitu kamu teh. Baru lihat nih, Bang Ekin mah baru lihat teh. Bu, mau ya? Mau Ekin? Bentar, suaranya jelas nggak? Coba. Jelas. Pengen nanya nih. Karena sebagian dari kalian ada yang bilang nggak jelas, ini jelas, itu jelas. Coba parindah heula ka dieu. Jelas. Itu jelas, ini jelas. Coba gimana? Jelas nggak? Halo Ninda wes apa dong iya, teh? Halo Ninda. Iya, ada aku nggak kelihatan deh, mataku tuh udah minus ya. Iya makanya nih aku ngedepong kayak gini ya biar jelas, maksudnya aku tuh kacamatanya biar dibacain. Teteh salam dari Riau, Hajri Halo, Saputra. Selamat malam Hajri. Salam buat Riau juga ya. Ada Dwipa. Itu kelihatan. Iya khas soalnya. Iya. Mbak bikin konten penelusuran dunia. Katanya nggak diterawang Mas Edwan. Mbak bikin konten penelusuran dunia lain dong di YouTube kan, kayak Mbak Jurnalisa. Oh, maksud suruh bikin konten. Itu Anda adalah orang yang ke-1000 kian kali bilang seperti ini. Sebetulnya kontennya ada, cuman belum proses. Kita mah kayak gini aja, wow kayak gini. Nggak mau di heboh-hebohin ya. Insya Allah nanti kalau dikasih kesempatan dan waktunya aku coba bikin ya. Amin ya Allah, amin. Assalamualaikum, ada Pak Endar. Waalaikumsalam. Gak ada Ence. Hai juga semuanya. Gitu. Oke. Ya. Kurang jelas lagi. Aduh. Coba masih jelas nggak suaranya? Tolong dong. Jelas kok, tuh kata Ninda jelas, kata yang lain enggak. Mungkin pengaruh sinyal atau enggak? Atau pengaruh yang malam mingguan kali. Oke, baik. Tuh kan, ayo dong tolong dong. Jaim dong. Coba kalau misal masih kurang jelas, segini jelas nggak? Ngomong. Setengah doang. Oke, apa Puji? Nama asli. Oke, nama asli Teteh itu Rida Nara atau Rida Imanda Aditya. Dua-duanya bukan nama asli karena aku nggak mau memberikan nama asli, karena hati-hati juga ya, ini aku buat kalian kalau bisa jangan sharing nama asli, karena nama asli itu bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahil dan orang-orang yang jahat untuk menyakiti kamu lewat metafisika. Jadi sebaiknya samarin aja ya. Nama asli aku ada, aku nggak sharing, cukup di akte kelahiran aja dan surat-surat data-data penting. Jadi aku sharing nama yang aku suka. Karena apalah arti sebuah nama, oke?
daripada kamu disantet orang. Sebaiknya serem, jangan sharing nama asli. Waduh, berarti aku gitu dong. Iya dong. Iya, apalagi kamu sampai sharing nama papa, jangan ya. Waduh, khususnya buat cewek, jangan pernah sharing nama ayah. Waduh, berarti aku ganti. Berarti aku ganti nama IG ya? Ganti dong, gimana sih? Hari gini masih nama asli. Serius teh? Betul. Ya walau alam bisawab ya, kita kan nggak tahu niat orang kan gitu. Jadi sebaiknya precaution, sebaiknya kita berjaga-jaga, mencegah sebelum kejadian. Gitu. Sebelum kejadian. Oke, back to pertanyaan ya, biar nggak ini ada Rais Bas. Teh mau tanya. Pemain bass? Mungkin. Saya penyanyi. Teh mau tanya, kalau mimpi lewat kuburan terus, di kuburan diliatin kepala pocong banyak banget di bawah, kenapa ya? Jadi dia mimpi diliatin kepala pocong, katanya banyak banget di bawah. Silakan. Aku udah jadi ini kan nggak boleh ya mentakwilkan mimpi itu, ada yang bilang boleh, ada yang enggak gitu loh. Jadi jangan terlalu diambil secara seriously ya gitu. Jadi apapun mimpi yang jadi kalau memang nggak setuju mimpi itu ditakwilkan, saya nggak mentakwilkan. Jadi bahas apa tuh, mati saudara-saudara gitu. Jadi kita kembali, jadi mimpi itu adalah seperti mitos ya. Jadi kalau kamu mempercayainya itu akan terjadi. Jadi kalau kamu biasa-biasa aja, ya itu juga akan jadi biasa-biasa aja atau jadi sekedar bunga mimpi gitu loh. Jadi kalau aku lihat, kalau orang jalan ke kuburan itu biasanya kamu akan dihadapkan pada sesuatu yang mungkin kamu tahu itu salah dan kamu masih melakukannya, dan kamu merasa ketakutan sendiri gitu loh, sampai akhirnya diperlihatkan. Ya itu mungkin untuk menyadarkan kamu kali ya, supaya jadi kepala pocong itu kalau aku ibaratkan adalah sebagai pengingat kamu untuk kembali ke jalan Tuhan gitu loh, untuk menyadari kesalahan kamu dan kembali ke jalan Tuhan, seperti itu. Mohon maaf kalau salah, ini hanya sekedar takwil, jadi anggap serius, karena di agama aku nggak boleh menerjemahkan mimpi ya. Itu tadi, karena yang nggak tahu lah, dilarang itu karena ada sebabnya. Seperti itu ya, Rai. Ya belibet. Kita teh ngomong terus satu tinggal halo ke sini. Sok. Halo, tes biar jelas nih. Jangan receh, jangan receh. Kita sudah janji jangan receh. Karena ini harus ya, bukan apa. Karena aku kalau ngelihat setiap tayangan acara host tengah malam itu rata-rata serem gitu. Kali ini aku nggak akan serem. Tes itu tinggal tes sini ya. Jadi kita biar bisa tetap fun ya gitu. Nggak mesti orang yang bergaul dengan dunia gaib mukanya harus gaib juga gitu. Enggak juga. Nih, suaranya udah kencang belum? Udah kencang belum nih? Udah ada mic-nya nih. Udah kencang ya? Aduh maaf ya, aku nggak bisa segini nih. Ini ada sedikit gangguan noise nih selalu. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini nggak ada yang seri kalian baca. Gak boleh, ini harus serius. Astagfirullahaladzim. Oke. Dari Samira ya, soalnya istri saya sedang hamil muda, yang mimpi istri saya oh iya itu. Mungkin kalau biasanya kalau wanita yang sedang hamil muda ada ketakutan sendiri ketika dia akan menghadapi persalinan, itu secara nggak sadar itu kependam ke bawah sadarnya dan diaplikasikan lewat mimpi. Ketakutan akan mati gitu, itu umum banget dialami sama wanita yang hamil ya, khususnya hamil muda dan hamil tua gitu. Jadi kamu jangan sugestiin itu, lebih baik kamu anggap itu sebagai kewajaran aja gitu. Jangan sampai sugestiin nanti kejadian, nauzubillah min dzalik ya. Jangan. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Cesaria. Katanya, Teh, aku sering dijahatin orang, bahkan mertua, tapi setelah jahatin aku, mereka pasti ada sesuatu, entah sakit atau ada apa gitu. Dan apakah kita tahu kita ada pendamping?
maksudnya dari kejadian itu gitu. Jadi maksudnya dengan kamu disakiti, tiba-tiba orang yang menyakiti kamu itu jadi tersakiti atau ada sesuatu apakah, gitu, jadi sakit atau apakah itu menjadi satu pertanda bahwa kamu ada pendamping gitu ya pertanyaannya ya? Oke, ada beberapa yang iya gitu loh. Jadi aku pernah lihat seseorang yang memiliki sebenarnya bukan pendamping sih, biasanya khodam gitu loh. Jadi ada orang yang memiliki satu seperti pusaka gitu. Nah pusaka itu yang menjaga dia, dan orang itu jadi pahit lidah gitu loh. Jadi setiap kali dia nggak boleh bicara sama orang yang nyakitin dia gitu loh, karena itu akan berakhir nahas. Itu ada kalau maksudnya aku pernah melihat kejadiannya. Nah kalau misalnya aku korelasikan sama kamu, apakah kamu ada sosok pendamping atau enggaknya, itu walau alam bisawab. Jadi aku harus ngelihat kamu langsung, karena aku belum lihat itu dari sosok pendamping ya. Aku ngelihat itu terjadi sama orang yang memiliki khodam di satu benda. Kecuali kalau kamu punya satu benda, mungkin bisa jadi itu yang melindungi kamu gitu, seperti itu ya. Nanti dilihat aja dulu. Oke gitu ya Cesaria. Nah terus dari Kukamiweh dari F yang tadi lagi, katanya teh kan di tempat kerja aku ada lorong. Nah kalau lagi kawenehan suka ada suara manggil dari situ tapi gak ada orang. Itu bagusnya kita jawab atau enggak teh? Atau kita cuekin aja gitu maksudnya? Oh ya FYI ya, kalau kawenehan itu gak gimana ya jelasnya teh? Jadi gak sengaja gitu nembongan, nunjukin dulu kawenhan itu apa. Kayak kawenan tuh kayak nunjukin tuh hantu teh set gitu, kayak set tiba-tiba hilang lagi gitu kawenehan. Panjang ya penjelasannya, karena padahal itulah bahasa Sunda itu kayak nunjukin satu lah kata artinya banyak. Oke, back to topic gitu. Bagusnya di gimana ini, kita jawab atau dicuekin aja, itu terpulang kembali sama kamu mau merespon atau tidak gitu loh. Kalau kamu merespon ya jinnya akan senang. Kalau kamu cuek aja ya jinnya dicuekin gitu. Semua terpulang sama kamu aja, dua-duanya juga nggak masalah sebenarnya. Cuman ditakutkan kalau kamu respon, begitu jin yang merasa direspon dia akan ikut. Ya sebagaimana adab aja lah. Kalau kamu merasa adab kamu, kalau ada orang manggil kamu jawab, kamu lakukan. Jadi ikuti kebiasaan kamu aja gitu. Ya kita kan bersopan santun, beradab, gak mesti sesama manusia aja, sesama makhluk yang tak kasat mata juga kita harus beradab. Oke gitu ya F, aku manggilnya F aja ya. Oke, Yugara, halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada dari Reza, sinyalnya keputus-putus, maaf ya, sama ternyata di sini juga. Iya, lagi banyak yang. Kemudian Eni nih teh serius nanya, kalau mimpiin orang yang masih hidup itu meninggal, itu pertanda apa ya teh? Banyak yang bilang panjang umur, katanya gitu. Kalau aku sih selalu mengamini apa yang bagus ya gitu. Itu aku sih mengaminnya itu. Jadi aku nggak mau mentakwilkan yang buruk-buruk. Jadi kalau ada mimpi aku selalu sugestinya ke yang positif. Jadi kalau misalnya kamu positifnya itu panjang umur, positif sugestiin aja ke situ. Jangan mikir macam-macam, nanti kamu stres sendiri ya. Gitu. Karena takwil mimpi itu adalah apa yang kamu percayai, sama kayak mitos. Kalau kamu percaya itu akan terjadi. Kalau kamu nggak percaya itu hanya akan jadi bunga tidur seperti biasa. Ya, aduh kecil lagi ya, udah habis suaranya. Kecil lagi ya, kasihan Puji katanya sinyalnya jelek. Puji, sabar ya. Oke. Terus ada yang nanya nih, teh katanya punya teman kecil, tapi nggak tahu tadi dari siapa ya, keburu hilang. Nanya doang, tapi cuma teteh punya teman kecil apa enggak, mana ya tadi? Tah, teman gaib maksudnya. Dari Burhan Ardiansyah. Banyak. Banyak kalau ya, cuman sekarang aku nggak mau terlalu aku waro ya gitu. Apa sih? Nggak mau respon. Kok waro?
gitu. Jadi aku ada sih, jadi tergantung kebutuhan aja. Mungkin kebutuhan aku lagi nggak mau bergantung sama mereka, karena di agama aku diajarin kalau dengan jin itu kita harus berjarak ya, karena takutnya walau alam bisawab, sebaik-baiknya mereka bisa jadi dia akan menyesatkan, walau alam bisawab gitu. Jadi kalau aku pribadi, aku banyak teman dari jin gitu. Setiap kali aku komunikasi atau aku mencoba menghadirkan gitu banyak, cuman aku nggak menjadikan mereka teman dekat yang harus hadir setiap saat, setiap waktu gitu loh, seperti itu ya. Seperti itu katanya. Halo Ekomando, apa kabar hari ini? Jadi malu nih. Dadah. Ada Assalamualaikum lagi. Ekomando, kangen nih. Iya Ayo ini. tuh lagi syuting. Oke nih receh emang ya Ninda ya, maafin ya ini iklan. Terus Rais teh makasih siap barokallah. Aduh maaf ya. Aduh maaf Puji. Tarida apa kabar dari Rush UTM _. Itu siapa? Siapa itu? Aduh, Raffi ya? Vika ya? Iya Pak. Oh iya benar. Iya, Aduh nama samaran tuh. Vika. Sinyal lagi guys, maafin. Iya. Nah, iya lagi. Kok di aku suaranya kecil ya Anissa? Iya, coba pakai headset. Sorry. Halo Frederico. Ya, selamat malam Mas Frederick. Hardianti nih sering nge-DM tuh. Ya, apa kabar? Mbak Ocha ya. Terus teh mau nanya dari Azus ya, drummer. Teh mau nanya, kata teman aku ada yang ngelindungin dari pihak Datu. Bener nggak ya itu teh? Oke, kalau dari sini aku gak bisa deteksi, jadi aku harus ketemu langsung sama kamu. Tapi kalau kamu mau tahu, kamu tinggal ngerasain aja. Apa kamu merasa terlindungi, atau mungkin ada seseorang yang membisikkan kamu, atau hari-hari kamu sering ada yang membisiki atau apa, mungkin kamu ada pendamping seperti itu ya. Oke, terus Huriatina di live kemarin Teteh kan bilang belum pernah lihat kodam Teteh sendiri. Tapi kalau lihat kodam orang, Teteh bisa nggak katanya gitu? Kadang bisa, kadang nggak. Karena kodam itu nggak semua kodam ya, terutama kodam pelindung itu mau ditauin sama orang. Karena itu bisa jadi apa ya? Nggak tahu, setahu gitu, nggak semua kodam mau ditauin sama orang. Gitu Teh. Iya. Oke, Vika alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam Rania, apa kabar? Kangen ya Vika, sini dong main kemana? Aku tidak berani nanya rumahku ada hantu apa enggak mbak. Jadi respon langsung belagu. Iya. Terus Cesaria, iya Teh selalu seperti itu. Selalu aku bilang aku kasihan sama orang yang jahatin aku. Jangan jahatin aku, tapi aku kasihan sama orang yang jahat karena pasti ada balasan. Dan Indra di batin memang ada ya katanya. Ya kamu percaya aja kalau balasan itu kan sebetulnya nggak datang dari siapa-siapa ya. Kalau saya sih percayanya balasan itu pasti datang dari yang Maha Kuasa gitu. Jadi jadi walaupun misalnya datangnya dari sosok gaib atau sosok jin, kalau tanpa seizin Allah mereka juga nggak akan mungkin bisa melakukan hal itu gitu. Jadi usahakan apapun, jika kamu merasa terlindungi oleh satu sosok atau apa, imani aja bahwa itu semua datangnya dari Allah yang Maha Kuasa. Jangan sampai kamu mewujudkannya itu menjadi dia adalah proteksi kamu gitu, atau dia si sosok ini jadi sosok yang melindungi kamu. Jangan sampai ya, takutnya kamu nanti jadi kufur nikmat dan melupakan Tuhan gitu ya. Seperti itu. Oke. Terus makasih udah dijawab Teteh dari Eni. Terus Ocha salah fokus sama senyum Teteh berdua manis-manis. Aduh. Terus tadi siapa tuh ada yang bilang katanya Teh emang bener ya kalau Roma Irawa makan biskuit jadinya Roma kelapa. Iya betul. Betul sekali, itu sudah dikonfirmasi. Ntar aku ketawa dulu. Sini ada receh lagi. Iya, aduh. Yang boleh receh dong. Jangan terlalu receh. Atau ini ngorehin dulu pertanyaannya banyak banget. Dari Entin, Mbak Entin apa Ibu Entin nih?
Iya pokoknya itu deh. Teh Rida salam dari Cimahi ya. Itu kampung halaman aku. Oke, Teh salamin anakku dong, namanya Gisela, belum tidur nih bayi, hehehe. Aduh, Makasih. Gisela anu gelis gera bobo atuh bager ya. Gelis, menak, mencerang. Ayo. Besok sekolah. Jadi pengibar bendera. Ayo bobo yuk. Selamat tidur Gisela, mimpi indah ya. Wilujeng bobo. Iya. Suara apa emang, ada suara apa? Iya. Kenapa sih? Jadi ketularan kamu deh. Aku orangnya gak gitu tahu. Lila itu terlalu dihayatin itu. Nah, Lihat aku orangnya gak kayak gitu. Aku orangnya serius. terlalu dihayatin ya. Iya. Ini dari Rio. Aduh atuh iklan dari Rio. Iya Rio. Halo Rio. Teh, ke rumah aku sekarang ada yang jahat atau negatif gak Teh? tuh ingat duka Rio. Teh, Yang mana ya? Yang waktu itu ya Rio ya. Yang udah pernah gini ya? Yang di pinggir jalan bukan? Iya. Takutnya bukan ya. Jadi kamu harus masukin dulu ke aku gitu konsepnya, baru aku bisa terawang. Nih, Kalau belum ada sesuatu yang masuk ke konsep, ya aku nggak sejago itu. Aku bukan orang sakti. Jadi aku harus masukin dulu konsep. Jadi kalau aku pernah kenal atau pernah lihat rumahnya atau suasananya, aku mungkin bisa terawang. Tapi kalau blank sama sekali belum lihat, aku nggak bisa. Oke. Itu ya Rio. Terus ada dari Francisca Yel. Teh, jenis kodam itu apa aja? Apakah ada kodam dari jenis malaikat? Kodam dari jenis malaikat ada, tapi nggak semua orang bisa, dan itu nggak jatuh ke orang umum. Kodam jenis malaikat itu jatuh di orang-orang yang memang terpilih. Dan biasanya di zaman Nabi itu banyak kodam malaikat gitu. Tapi kalau zaman sekarang aku walau bisawab, sampai sekarang pun aku baru ketemu 2 jenis kodam yang auranya berbeda, dan aku menyimpulkan itu adalah kodam malaikat gitu loh. Itu aku baru 2 kali di umurku yang sampai sekarang ini, aku baru 2 nemu itu. Jadi nggak semua orang punya kodam malaikat seperti itu, nggak orang umum gitu. Oke gitu ya. Terus kemarin joget apa Teh? Eta naon dorong? Yang mana ya? Joget apa? Aku nggak joget. Dia nggak joget. Aku nggak joget, nggak pernah Iya, joget-joget. Aula itu sedang serius mempresentasikan sesuatu gaya. Yang mana itu ya gaya. Teh? Oh yang kemarin, iya ya Allah tuh kan Teh banyakin. Nggak tahu itu mah iklan, bohong. Bukan aku itu, serius bukan aku. Itu hodam aku, nggak tahu siapa. Terus Puji, cara ngilangin kebiasaan menghayal tiap mau tidur gimana ya Teh? Menghayal, kamu menghayal apa dulu Puji? Pasti menghayal letik-letik. Itu sebetulnya pertanyaan yang nggak perlu dijawab ya Puji. Ya udah ganti, oke. Teh kalau lihat mimpi diri sendiri dalam mimpi itu apa ya? Oke, melihat diri sendiri dalam mimpi. Melihat diri sendiri dalam mimpi, mungkin bisa jadi kamu sedang melakukan ISP lagi. Ini apa? Iklan minum dulu deh. Tar dulu ya iklan dulu. Oke, sambil aku baca ini pertanyaan. Udah gak konsen nih ya Allah. Teh, guruku selalu liatin aku enggak. Teh, lihat aku dong, ada yang jaga. Dan guruku selalu liatin aku enggak gitu. Oke. Jadi mana dulu? Tadi itu si Rania katanya kalau mimpi lihat diri sendiri apa? Kalau mimpi lihat diri sendiri itu biasanya mungkin kamu sedang melakukan astral projection gitu kan. Bisa jadi gitu. Jadi tergantung kamu ngelihat diri kamunya sedang seperti apa dan apa yang kamu rasakan pada saat itu gitu loh. Apa kamu keluar dari badan diri kamu, dari diri kamu, dari badan kamu atau enggak gitu loh. Kalau hanya sekedar, bisa jadi hanya sekedar mimpi aja bahwa kamu mempicturekan apa bentuk atau figur diri kamu sendiri dan terus kamu termimpi, bisa jadi gitu. Jadi banyak kemungkinan sih kalau untuk itu ya gitu. Seperti itu Rania. Oke, ya. Terus yang ini udah tadi, ini udah tadi, ini udah. Berarti ini yang atas ya, aku ke bawah deh. Iya.
Halo malam Ari, halo Ari, Dabampeng juga. Iya, halo. Loh, Mas Rais bukannya tadi katanya mau keluar dulu mau malam mingguan, balik lagi. Boleh Rais, boleh. Boleh lah ya pertanyaannya, kayak kodam. Apa tuh? Enggak, ini yang tadi. Oh iya. Yang kodam itu kayaknya kodam dia tuh malaikat katanya gitu. Ya iya deh, iya aja. Pertanyaan aku habis, Puji. Ya udah nggak apa-apa. Terus Ajus katanya pelindung dari datu itu sering bikin orang yang suka ganggu aku nggak lama. Dia ada ngalamin hal-hal yang nggak baik, bahkan ada yang lebih parah sampai tabrakan gitu. Iya sih, bisa jadi kayak begitu. Tapi bisa jadi juga enggak gitu loh, karena kodam itu dia mostly dia melindungi tapi tidak menyakiti. Jadi dia hanya fokus sama orangnya gitu loh. Yang kalau yang kealamin sama saya ya gitu, tapi dia tidak mematikan gitu loh. Bukan jadi kalau ada misalnya jin yang bisa sampai mencelakai manusia gitu loh, itu sih kalau aku melihatnya sudah bukan apa ya, sudah bukan kodam atau kodam pelindung lagi gitu. Itu udah masuknya udah pencari tumbal gitu loh kalau menurut saya, seperti itu. Tapi ya ada juga gitu ya, kayak misalnya pahit lidah kayak gitu kan, itu kan bukan sejenis kodam pelindung ya, itu memang sejenis kodam yang memang bisa disuruh-suruh gitu. Jadi ya memang kamu menguasai si kodam itu gitu. Karena kalau setahu saya yang namanya kodam pelindung itu dia hanya fokus pada diri kamu sendiri gitu loh. Jadi kayak misalnya kayak waktu kalau kejadian di aku dulu kan, kayak aku dulu pernah nyanyi di kafe dan tiba-tiba ada orang yang melayangin botol gitu. Terus aku tiba-tiba mic-nya tiba-tiba jatuh, jadi aku nunduk, si botol itu lolos aja gitu dan kena ke orang, dan aku berhasil lolos karena aku harus ngambil mic yang jatuh tadi. Gitu deh, sebatas itu aja sih kalau yang saya alamin. Tapi walau alam kan pengalaman di orang-orang berbeda-beda gitu. Jadi aku nggak mau menstandarkan pada diri saya, mungkin di luar sana ada yang mengalaminya lebih dari saya, seperti itu ya. Oke, ini yang saya tahu seperti itu aja, yang pengalaman saya aja. Oke, sip. Oke gitu ya. Terus dari Yugara, pertanyaan aku tenggelam tadi teh. Aku penasaran sama leluhur. Mungkin nggak sih teh dari ciri-ciri fisik semisal mata sipit ada leluhur atau keturunan Nippon alias Jepang yang dulu menjajah kita? Nah pertanyaannya adalah, ngapain kamu penasaran sama maksudnya menurut aku, kalau tidak ada yang dituju, kalau tidak ada yang kamu tuju dengan mengoreh itu apa ya, dengan mengulik silsilah, dengan menggali silsilah leluhur dan sebagainya, ngapain kamu lakukan gitu. Lebih baik kamu fokus sama hal-hal yang lebih berguna gitu. Karena menurut aku, kalaupun kamu tahu silsilah atau keluarga kamu, manfaatnya apa? Kan kita kembali ke situ ya gitu. Karena apapun yang kita lakukan harus ada sisi manfaatnya gitu kan gitu. Apa manfaat ke kita sendiri atau manfaat ke orang lain. Jadi kalau misalnya kamu hanya sekedar tahu dan itu tidak membawa berkah atau tidak membawa sesuatu yang manfaat, yang menjadikan kamu menjadi lebih baik, untuk apa gitu loh, seperti itu. Tapi ketika ditanya mungkin nggak sih dari ciri fisik semisal mata sipit ada leluhur atau keturunan Nippon alias Jepang yang dulu menjajah kita, ya mungkin saja, ya nggak sih. Kan kalau yang namanya kita bisa menelusuri itu dari sisi apa namanya, generasi apa tuh namanya, turunan. Kan di biologi juga diajarin itu pasti ada. Kalau misalnya mata kamu itu kan ciri-ciri ya, ciri-ciri fisik itu memungkinkan, sangat memungkinkan. Tapi kalau kamu, makanya itu tergantung apa yang akan tujuan kamu gitu menggali sesuatu itu apa. Gitu. Kalau ditanya memungkinkan ya sangat memungkinkan lah gitu. Iya. Teteh, ini temanya apa kata Peng? Temanya kita Q&A Mbak Peng. Masih lanjut dari yang kemarin.
Jadi sekarang itu kalau teteh live itu nggak yang namanya live gitu aja terus ngobrol-ngobrol nggak jelas, enggak, tapi dari ada sesi tanya jawabnya, Q&A-nya. Jadi nanti setelah ini live IG-nya tuh akan launching ke YouTube juga insya Allah jika Tuhan menghendaki, karena kemarin nggak ke save ternyata kepanjangan ya. Iya. Jadi bisa di postnya cuma di IG aja gitu Mbak Peng. Ya. Iya. Besok-besok juga kalau misalnya ada kesempatan live lagi pasti seputar Q&A lagi, pertanyaannya pasti yang baru-baru. Yang kemarin kan 50% kemarin tentang Khodam dan pelet kemarin itu. Kalau sekarang tentang apa tuh kemarin? Sekarang Khodam juga sama, cuman Khodam malaikat atau apa gitu. Banyak sih sebetulnya, masih yang berhubungan dengan gaib juga. Kaget ya sama ringtone-nya katanya teh. Lagi fokus jalan duing 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 gitu kan. Ini bunyinya teh notifnya. Oh gitu. Masuk ya. Macang kumbang nih, apakah teh mau tanya bisa nggak seseorang itu memiliki hodam dari leluhur, malaikat atau pelindung berbarengan? Jadi ada 3 hodam gitu. Maksudnya gimana? Oh, berindu. Oh, oke. Jadi bisa nggak seseorang itu memiliki kodam dari leluhur? Ya, malaikat ya. Atau pelindung berbarengan dalam satu waktu gitu loh. Oh ya mungkin aja gitu loh. Kalau saya sih nggak menutup kemungkinan ya, apapun selama Allah mengizinkan ya pasti terjadi. Jadi aku nggak mau mengecilkan atau mengecilkan sesuatu lah intinya. Jadi aku melihat selalu big picture gitu. Jadi apapun kalau misalnya Tuhan mengizinkan, kenapa enggak gitu. Seperti itu. Kalau orangnya kuat ya, kalau orangnya, karena nggak usah gitu ya. Kodam dari jin aja belum tentu orang bisa menghandle-nya. Gimana kodam dari malaikat? Karena gini, kodam dari malaikat itu, kamu merasakan udaranya aja, anginnya aja, kamu udah panas dingin. Itu yang terjadi di saya. Gimana kamu mau menggendong kodam itu kemana-mana gitu loh. Jadi kalau masuk akalnya ya itu, kalau secara logika, secara rasionalnya seperti itu. Tapi kalau ditanya mungkin nggak, ya mungkin aja. Kalau kemungkinan itu saya mah walau alam bisawab. Terserah, kalau misalnya Allah mengizinkan ya bisa terjadi. Kun fayakun. Oke, lanjut. Oke, dari Yugara nih tadi yang soal apa tuh mata sipit itu teh. Ya. Katanya ya terima kasih jawabannya teh. Kalau ditanya kenapa ingin tahu, soalnya kesel dibully terus, dikatain eke lah, menteng lah, dari kecil dikatain terus sama orang-orang. Oh gitu. Sabar ya. Kutuk peluk tayang. Emang kenapa? Oke, kalau aku lihat sih ya memang mama papa nggak terlalu sipit ya, cuman kamu doang ya. Tapi nggak apa-apa juga, itu tandanya mereka itu atensi sama kamu, itu tandanya mereka itu perhatian banget sama kamu. Jadi it's okay, fine. Jangan pernah kalau ada orang yang ngomongin kalau ipit, kamu mending disebut ipit. Kalau saya otot belotot. Kalau saya ete. Saya ete, kamu masih bagus ipit, saya ete nggak ada bagus-bagusnya. Kamu tahu ete itu adalah, jangan dijelasin. No please, no. Dari itu jadi apa ya, ete is melendung kayak cacing. dia busung lapar. Aduh, nggak ada bagus-bagusnya lah. Jadi sakit itu hati kok. Iya, ke Yugara ya, itu Yes. Kamu samalah sama aku dulu. Kamu dibilang ipit, saya dibilang otot. Saya yang ete. Jadi ete ipit otot. Dulu juga, tapi setelah aku setelah aku telaah lah, ibu itu bagian perhatian dari orang ke kamu gitu. Jadi aminin aja. Iya. Gitu ya. Gitu. Oke, baik, tunggu sebentar ya. Tunggu banyak banget, masya Allah. Apa ya, naon ya ih. Oke, aku terawang buatnya kata kita aku, kamu mirip Ariel. Wah, iya. Iya, aduh. Terus dari Burhan Ardiansyah, teh gimana cara mengetahui kita ada yang ikut atau tidak? Oke. Ciri basicnya aja gitu ya, karena kalau aku tanya sama orang, rata-rata orang banyak yang merasakan ini juga gitu. Yes, betul. Jadi
ciri-cirinya kamu diikuti oleh sosok atau jauh-jauh. Ciri-ciri kamu diikuti oleh sosok itu yang umum adalah kamu merasa ada yang merhatiin. Itu aja. Setiap kamu bergerak atau setiap gerak-gerik kamu itu seolah kamu ada yang memantau, ada yang ngeliatin gitu loh. Itu sih ciri-ciri umum ya, karena ini aku juga pernah nanya sama beberapa orang gitu. Aku nggak langsung ngomong sih itu siapa itu belakang kamu dan ikutan, aku nggak langsung gitu. Aku cuma nanya, yang kamu rasain apa sih sekarang gitu. Mereka selalu tahu gue nggak nyaman ya, kayak tegang gitu, kayak ada yang merhatiin gitu. Itu rata-rata, karena aku juga sering bikin tes juga ke teman-teman gitu. Jadi aku nggak, kalau misalnya ada teman yang diikutin, aku nggak langsung ngomong gitu, aku tes dulu. Seperti itu. Mungkin siapa namanya tadi ya? Ya tenggelam. Ini soalnya tenggelam, sorry ya. Navigator gimana? Ini aku juga soalnya sering ngerasa diperhatiin loh Teh, serius ya, deh, kayak pengen ngeliat ke belakang. Tau nggak diperhatiin siapa? Perhatiin kamu. Mimin kenapa sih hari ini tentang malam minggu dia lonely? Enggak. Ini aku sebenarnya udah takut, cuman aku mencairkan suasana. Iya. Jangan ditanya itu apa guys, nggak penting. Jangan nanti kamu sawan dan shock ya. Nggak usah tahu itu. Macan kumbang, by the way, aku kemarin lihat Teteh di channel TV Dunia lain, IndiHome. Keren Teh, terima kasih. Oke, makasih. Tonton juga dong channel YouTube-nya Teteh Rida Nara channel. Belum banyak sih, cuman setidaknya itu jadi faktor pendukung Teteh buat bikin lagi. Betul nggak? Ya, bikin. Karena aku pemalas ya. Tuh, ada yang datang. Aduh. Oke. Iya. Loh, kemana nih? Ini navigator. Navigator. Hah? Oh, iya. Oke, navigator. Navigatornya. Tas aja. Bentar lagi. Oke. Iya, waktu TikTok. Oke. Ada Deden Deni. Damang Pangesto, alhamdulillah gitu loh. Ya, oke Frederick. Gue nerawang Mbak Rida, rambutnya abis dicatok. Oh loh, enggak bisa. Enggak, Teteh tuh jarang dicatok, salah nih terawang. Maksudnya ini tipis banget, nggak bisa. Iyain aja Teh kesian. Oh iya. Enak, bikin senang orang pahala. Iya deh, iya aja. Oke, Teteh tadi lagi bahas soal YouTube channel. Oke guys, jadi jangan lupa nonton channel YouTube-nya Rida Nara. Ada orang lagi. Kamu nakutin diri sendiri. Oke guys, pertanyaannya kalau nggak ada lagi pertanyaan kita udahin ya. Oh ada banyak. Oke, Sekar. Sekar, welcome to the jungle. Teteh Sekar mau tanya, kebangkitan spiritual itu gimana ya Teh? Kebangkitan spiritual gimana ya? Aduh, susah ngejelasinnya. Banyak sih. Jadi ada yang mengartikan kebangkitan spiritual itu adalah di saat kamu menemukan Tuhan. Itu bisa dibilang kebangkitan spiritual. Atau ada juga yang menganggap kebangkitan spiritual itu ketika kamu hijrah dari kebiasaan yang biasa gitu, terus hijrah ke kebiasaan yang mungkin Islami atau mungkin agamais gitu. Itu bisa dibilang kebangkitan spiritual. Ya, contohnya aja ya, karena kalau dijabarkan atau dijelaskan secara Wikipedia itu berat bahasanya. Jadi contohnya seperti itu aja sih. Buat siapa tuh tadi? Sekar ya. Seperti itu Sekar. Gitu. Oke Ninda, Teteh ke Jogja lagi dong. Mau banget. Cuman belum ada kesempatannya. Teteh pernah ke Kediri enggak? Kata Andi. Pernah dong. Sering ya? Aku pernah foto di bangunan yang kayak di Spanyol itu, yang kayak di Yunani itu apa ya? Itu aja sih kesan
terkesannya sama Kediri itu, terus udah gitu makanannya juga endes. Definitely mau kalau ada yang ngajakin lagi ke Kediri, nggak nyesel, kotanya indah banget. Oke, Rania katanya penelusuran teh kumaha udah kangen nih. Oh iya sama aku juga. Iya nih. Iya, Deden, hai teteh cantik kumaha damang. oh damang udah tadi. Oke udah ya, berarti aku ke bawah dong. Iya bawah. Udah gitu dulu. Oke, pertanyaannya adanya di atas jadi tadi tenggelam semua. Oh iya. Gak apa-apa lah ya, mungkin kalau yang tenggelam belum rezeki. Iya coba tuh ada apa. Di headset suara ringtone-nya sumpah menggelegar. Emang ada ya, udah tuh aku offin dulu ininya. Di silent dulu. Bentar Di ya. notifikasinya aku offin dulu ya. Nah, Gak akan ada lagi yang menggelegar. gitu. Channel Oke. itu udah aku subscribe. Oke, terima terima kasih. Halo Opik juga, ada Opik 1807. Kok nomornya sama? Opik Tuh, Opik 1807 cenah. Ovik, oh iya. Baik Ovik, kabar baik juga. Emang ada yang tenggelam ya pertanyaannya? Banyak tadi pas awal. Coba. Teh, cara mengecek benda yang ada kodamnya atau tidak biar terasa itu pemula gimana ya Teh? Untuk pemula maksudnya. Untuk pemula mungkin atau mungkin awam gitu ya, agak-agak sulit sih, mungkin nggak bisa ngebedain gitu kan. Gimana ya? Apa ya? Coba ya, aku bayangin dulu cara termudahnya. Pertanyaannya apa tadi? Mengecek benda yang ada kodamnya atau tidak ya. Oke. Biar terasa untuk pemula. Apakah Ya, itu getaran? Ataukah panas atau dingin? Kalau dia langsung nyobain itu rada susah, tapi kalau misalnya ada medianya, misalnya kayak aku nih, misalnya ini ada kodamnya nih, terus aku tempelin di kamu misalnya ini, dan aku coba mediain, kamu bisa kerasa gitu loh. Bisa terasa ada getarannya, kamu bisa ngikut bisa ngerasain. Tapi kalau misalnya gak ada media, misalnya kamu pegang gini, agak sulit sih. Sulit gitu. Menjabarkannya hanya bisa dirasakan ya. Betul. Tapi ini bener emang ada hodamnya. Iya itu maksudnya hodamnya. Ini adalah kodam. Tapi hodamnya tidak tinggi besar dan tidak berbaju putih, tapi baju hitam. Oke, iklan. Krik. Oke, tunggu sebentar, ini lagi dikorehin pertanyaannya. Ini yang tadi ya, tunggu. Apa tuh? Oke, yang tadi udah. Biar nggak tenggelam lagi ya. Ini dari Herdianti Ocha. Bener nggak kucing bisa proteksi gangguan gaib? Karena udah sebulan kucing di rumah. Kalau malam nggak tidur, dia mondar-mandir aja. Tapi kalau udah mau subuh pasti naik ke tempat tidur buat bangunin kucing deh. Bener nggak sih? Nggak hanya kucing, anjing juga bisa. Jadi beberapa hewan yang memang memiliki kepekaan dalam indera penciuman biasanya bisa mendeteksi makhluk halus. Burung juga bisa. Burung hantu ya, atau ada burung gagak. bisa. Pokoknya binatang binatang yang memiliki sense atau indera penciuman yang sensitif itu bisa ngerasain gitu. Udah sebulan ya kucingnya di rumah, kalau malam nggak bisa tidur, mondar-mandir aja dulu. Coba kamu pepende, kasih panadol. Kamu pepende, kamu lagi sakit kepala kali kucingnya, kasih panadol, siapa tahu demamnya turun ntar. Aku juga gitu soalnya kalau nggak bisa tidur. Jadi kamu kucing. Ya siapa tahu kan tuh makhluk hidup ya nggak sih guys. Iya. Oh ini belum nih dari Francisca. Kalau hoda malaikat yang teteh lihat itu ciri-cirinya gimana teh? Boleh ceritain bentuk atau warnanya dan sifat orangnya nggak? Kasih teh. Sifat orangnya apa sifat malaikat ini? Dua-duanya. Kalau malaikat itu lebih ke boleh ceritain bentuk dan warnanya dan sifat orangnya nggak? Mungkin bentuk dan warna malaikatnya kali ya, dan orang itu sifatnya gitu. Ayo lo. Iya. Jadi pada saat itu mungkin aku kodam malaikat itu bukan tidak, jadi gini loh,
Khoda malaikat itu bedanya, dia tidak melindungi satu orang, tapi dia melindungi banyak orang. Ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya banyak apa, kayak dulu dongeng-dongeng atau kalian sering lihat di YouTube yang apa, miracle-miraclean kayak gitu, yang misalnya bayi udah ketabrak tapi bayinya masih tetap hidup. Nah itu kerjanya khoda malaikat gitu loh. Dan dia tidak melindungi satu orang, tapi banyak banyak manusia. Energi ini nih, debu ini apa, bulu energi bulu. Oke. Ya seperti itu ya, Francisca. Nah kalau dilihat ciri-cirinya seperti apa, itu ciri-cirinya itu apa ya, yang saat itu aku rasakan itu adalah bentuknya tuh seperti sesek. Jadi ketika kamu mendekat ke energi itu, kamu sesek banget gitu loh. Sesek itu seperti apa, putih bright yang nggak bisa kamu handle gitu loh. Sinar yang sulit kamu, sampai kamu pejem pun itu masih putih di sini gitu. Gak kuat kamu buka mata juga gitu. Yang aku rasain pada saat itu ya. Dan semua itu seperti ketekan. Badan itu seperti ditekan ke bawah gitu. Jadi mau nggak mau aku refleksnya sujud. Aku refleksnya sujud. Seperti itu yang aku alami ya. Dua kalinya seperti itu gitu loh. Aku sujud. Jadi aku ketemu tidak pada orang gitu loh. Jadi makanya di situ aku berasumsi bahwa khoda malaikat tidak pada orang, dia melindungi banyak manusia gitu. Seperti itu ya kalau dari saya. Oke, mau atuh gabung di grup Teteh? Oh boleh, Setiawan. Tinggal hubungin aja Oke. miminnya. Ntar tinggal DM Teteh aja dulu. Oke, terus dari Yugara ini soal ojol. Ada kejadian kan ojol anterin penumpang yang ternyata pas udah kelar orderannya uangnya berubah jadi plastik. Nah, emang di dunia gaib ada HP juga ya? Kenapa mereka bisa pesan ojol? Gini. Jadi kalau memahami dunia gaib, kalau memahami dunia lain, kamu tidak bisa memasukkan persepsi dunia fana kamu ke situ. Betul. Ya kan? Di dunia gaib, di dimensi astral, apapun bisa terjadi gitu loh. Yang kamu pikir apakah misalnya jinnya bisa baca WhatsApp, kenapa enggak? Gitu loh. Bagi mereka dunia kita cuma titik. Kita di dimensi lain tuh berkali-kali lipat dimensi ruang dan waktunya gitu. Jadi apapun bisa terjadi. Makanya itu kenapa orang sulit mempercayai dimensi astral. Karena kejadian yang orang alami pasti di luar nalar gitu loh. Jadi kalau sampai nalarnya nyampe, berarti bukan dunia astral. Karena bisa dijelaskan. Yang bisa dijelaskan hanya dunia fana, dunia kita nih. Gitu loh. Dimensi matrix. Tapi kalau kamu bicara sudah dunia astral, dunia dimensi jin, itu sudah berbeda ruang dan waktunya, dan apapun bisa terjadi di situ. Seaneh apapun bisa terjadi. Makanya sampai sekarang kamu aja masih bingung kan? Kenapa seperti itu? Jadi kayak gitu. Jadi kalau memahami itu, kamu harus memiliki mindset yang luas, baru kamu bisa memahaminya. Kalau kamu masih menstandarkan dimensi astral dengan dimensi dunia fana, nggak akan kelar-kelar pertanyaannya, nggak akan pernah kejawab. Seperti itu. Oke, semoga membantu jawabannya. Oke, Sekar boleh join di grup juga boleh, siapapun itu. Iya, Sekar. Terus ada dari Aziz Rozali, katanya bedain residual energi dengan jin korin itu gimana? Residual energi dengan jin korin, oke. Jadi kalau ini yang saya tahu ya, oke. Jadi sebelumnya walau alam bisawab, ini yang saya asumsikan berdasarkan pengalaman saya sehari-hari gitu. Kalau residual energi adalah apa peristiwa atau kejadian apa yang ditangkap oleh alam. Jadi kalau misalnya kejadian di gunung, atau misalnya terjadi pembunuhan di satu rumah, masih tembok rumahnya, even debunya yang ada di rumah itu, dia akan menangkap informasi dari kejadian itu, gitu loh. Jadi ketika ketika itu sudah lama terjadi, kemudian ada orang datang menangkap getaran itu akan ada pengulangannya tuh. Jadi kayak di rewind tuh kejadian. Nah biasanya yang penerawang rasakan di saat dia memegang sesuatu itu adalah residual energi. Nah bedanya dengan jin korin, kalau jin korin adalah
informasi dari orang yang sudah meninggal gitu loh. Jadi ketika kita dilahirkan, kita dititipkan oleh Allah 2 orang jin korin kan gitu. Ketika meninggal, kita roh kembali kepada Allah, dan jin korin ini tinggal di dalam bumi sampai akhirnya nanti dibangkitkan lagi di padang mahsyar. Seperti itu. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Jin korin adalah yang ditinggalkan dari jasad manusia, sementara kalau residual energi adalah kejadian atau peristiwa apa yang direkam oleh alam. Yang which is kalau orang yang memiliki sensitivitas tinggi atau siksanya tinggi, dia bisa merasakan tuh, dia bisa merasakan pengulangan. Jadi ketika dia memegang, makanya orang kalau misalnya sapu tangan dari orang yang sudah meninggal, ketika kamu pegang itu dia bisa merasakan kejadiannya seperti apa. Makanya beberapa siksen banyak di hire atau dimanfaatkan oleh polisi atau karena banyak juga sih dunia di bidang orang-orang polisi yang memiliki sixth sense itu banyak banget gitu. Itu makanya kenapa banyak orang yang jahat tuh ketangkap. Makanya jangan sekali-kali berpikiran bahwa apa yang kamu lakukan, kamu akan lolos dari kriminal yang sudah kamu lakukan. Karena ingat, alam itu merekam semua kejadiannya. Bayangin loh, jago loh polisi di Indonesia ini. Sampai orang yang disembunyikan di septic tank itu ketemu. Gimana caranya? Itu. Jadi banyak orang sixth sense yang diperbantukan di kepolisian karena mereka adalah merekam si residual energi tadi. Gitu. Seperti itu ya. Bu siapa tuh? Kan pertanyaan siapa? Ini navigator. Ini nih. Oh iya, pertanyaan dari siapa tadi? Nih. Ya. Burhan. Ini Ajiz. Oke. Panjang kok jawabannya Ajiz. Iya, panjang ya. Dari Ade, saya mimpi dikasih benda sama almarhum bapak saya, dan benda itu dalam mimpi saya berlian dan keris dalam kotak jawen. Mau menghilangkan gimana ya Teh? Karena kata orang yang bisa lihat itu penghambat jodoh saya. Wow. Oke. Saya pengen lihat sih sebenarnya. Ya, ini kamu ketemu sama ayahnya di dalam mimpi ya, dan memberikan belian itu dan keris dalam kotak. Mau menghilangkannya bagaimana? Nah, ini masalahnya. Bukan barangnya yang harus dihilangkan, tapi sugesti kamu yang harus dihilangkan. Gitu. Karena kalau kamu menghilangkan barangnya sampai kapanpun itu tidak akan kejadian, karena itu adalah benda goib gitu loh. Jadi yang harus dirubah bukan barangnya, yang harus dihilangkan bukan bendanya atau berliannya atau si kerisnya. Yang harus dirubah adalah mindset kamu. Kamu harus rubah sugesti kamu bahwa benda yang kamu mimpikan itu tidak ada pengaruhnya apa-apa buat jodoh kamu. Jadi kamu stop dengarkan orang lain karena itu belum tentu benar. Ya, gitu loh. Jadi kamu percaya aja sama yang di atas, berdoa saja untuk kelangsungan jodoh kamu. Jangan percaya dan terlalu banyak mendengar orang-orang pintar karena semuanya belum tentu benar. Wallahu a'lam bishawab. Oke, seperti itu ya untuk memperingan buat Ade. Terima kasih. Oke, mungkin kita ada waktu sekitar 10